Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Sintesis dan Pencirian Komposit Hidroksiapatit CuO Kitosan sebagai Implan Antibakteri. Seperti yang kita tahu, implan sering dimanfaatkan dalam peralatan medis, tetapi dengan harga yang sangat tinggi, namun menunjukkan efek lain pasca operasi. Hal tersebut dapat diatasi dengan keberadaan biomaterial seperti biocompatibility dan biofunctionality. Salah satu bahan yang digunakan sebagai implan antibakteri adalah komposit hidroksiapatit dengan logam CuO. HAP digunakan sebagai pelapis implan dari logam karena sifat yang mirip dengan struktur tulang. HAP sendiri dapat disintesis dari bahan yang mengandung kalsium, salah satunya cangkang tutut. HP dapat disintesis dengan beberapa metode, di antaranya metode basah, sol gel, dan hidrotermal. Cangkang tutut sendiri menunjukkan kandungan kalsium sebanyak 88,54% sehingga dapat dimanfaatkan pada penelitian ini. Metode sintesis HAP dapat dilakukan dengan 3 metode berbeda. Yang pertama, metode presipitasi dengan prinsip pencampuran asam dan basa sehingga diperoleh kristalin dan air, menunjukkan komposisi kristalin yang mudah untuk diaplikasikan namun perlu distabilisasi. Yang kedua, metode sol gel yang melibatkan pembentukan sol dan gel dalam fase cair melalui tahapan pengeringan. Metode ini diperoleh HAP yang homogen, murni, dan efektif, namun dibutuhkan waktu proses yang lama. Yang ketiga ada metode hidrotermal menunjukkan proses pembuatan material dengan air pada suhu rendah dan tekanan tinggi untuk merubah struktur menjadi kristalin dan panjang gelombang radio. Metode ini menunjukkan tahapan yang sederhana, namun tekanan yang tinggi sulit untuk didapatkan. Penelitian ini menggunakan metode presipitasi yang diawali dengan kalsinasi cangkang keong menjadi CaO hingga diperoleh HAP, lalu ditambahkan suspensi CuO melalui sonikasi selama 3 jam. HAP sendiri memiliki kelemahan dalam hal ketahanan dan kekuatan mekanik yang rendah, sehingga diperlukan peran kitosan yang dapat meningkatkan sifat mekanik karena keberadaan gugus NH2 yang berinteraksi spesifik dengan logam. Berikut tujuan penelitian ini adalah menyintesis dan mencirikan komposit hidroksiapatit CuO kitosan sebagai implan yang memiliki sifat antibakteri dengan periode waktu di bulan Januari hingga Mei 2019 yang bertempat di Lab Kimia Anorganik, lab bersama Departemen Kimia FMIPA IPB, dan Lab Mikrobiologi dan Reproduksi dan Kebidanan SKHB IPB. Berikut ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam penelitian dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian dimulai dengan preparasi kalsium karbonat dari cangkang keong sawah. Keong sawah dibersihkan, kemudian direbus sehingga cangkang dan dagingnya terpisah, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan digiling hingga menjadi serbuk, kemudian diayak hingga didapatkan serbuk dengan ukuran 100 mesh. Kalsinasi dimulai dengan pembersihan calon persoalan dengan menggunakan air terdekat. Kemudian serbuk yang telah didapatkan tadi dimasukkan ke dalam calon persoalan dan dipanaskan menggunakan tanur pada suhu 1000 derajat Celcius selama 3 jam. Pasien oksida yang telah dipanaskan tadi kemudian dihidrasi selama 1 minggu pada suhu kamar hingga didapatkan pasien oksida. Selanjutnya adalah sintesis hidroksiapatit. Kalsium hidroksida yang telah didapatkan tadi direaksikan dengan NH42SO4 0,3 molar sambil diaduk pada suhu tetap hingga didapatkan pH 10. Kemudian dihomogenkan dengan menggunakan solikator selama 6 jam, dikatasi selama 24 jam, dan bisa ditegrasi pada kecepatan 400 rpm selama 15 menit. Presipitat yang didapatkan dipisahkan kemudian dibilas dengan air diionisasi, lalu dihaluskan dan dipanaskan dengan menggunakan tandur pada suhu 900 derajat Celcius selama 2 jam. Sintesis tembaga dioksida, prekursor CuCl22H2O dilarutkan dalam 100 ml air diionisasi, larutan NaOH kendala ditetaskan ke dalam suspensi CuCl22H2O
Sampai diaduk menggunakan pengaduk magnetik, mereka didapatkan pH 14. Endapan hitam yang didapatkan kemudian dicuci dengan menggunakan etanol absolut dan air itu yang diisi hingga didapatkan pH 7. Selanjutnya, endapan dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 16 jam, lalu dipanaskan menggunakan tanur pada suhu 500 derajat Celcius selama 4 detik. Serbuk CuO didinginkan dalam desekat. Selanjutnya adalah sintesis komposit HAPCuO menurut Sahiti et al. 2010. Sebanyak 100 ml larutan diamonium fosfat 0,3 molar diteteskan pada 100 ml larutan kalsium hidroksida 0,5 molar menggunakan burek pada suhu 40 plus minus 2 derajat Celcius dan diaduk menggunakan pengaduk magnetik dan pH dikoreksi sampai pH-nya mencapai 10. Kemudian diteteskan 1 milimol suspensi CuO ke dalam suspensi HAP yang selanjutnya akan disonikasi selama 3 jam dan didekantasi selama 24 jam pada suhu kamar. Setelah itu akan disentrifugasi dengan kecepatan 4500 rpm selama 15 menit. Kemudian endapan akan dipisahkan dan dibilas dengan aquagas, kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah endapan kering, dihaluskan menggunakan mortar. Selanjutnya, setelah dihaluskan, dipanaskan menggunakan tanur pada suhu 500 derajat selama 3 jam, dan serbuk CuO kemudian didinginkan pada desikator. Setelah itu ada metode sintesis komposit HAPCuO ketosan. Yang langkahnya adalah serbuk HAPCuO dilarutkan ke dalam larutan ketosan dalam asam asetat 1%, 2%, dan 3%. Kemudian diaduk menggunakan pengaduk magnetik selama 8 jam dan dituang ke dalam cawan Petri. Setelah itu dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Dan setelah itu ada karakterisasi komposit HAP ketosan CuO dengan instrumen SEM, XRD, dan STIS. Untuk yang pertama ada uji morfologi menggunakan SEM, yaitu sampel diletakkan pada plat aluminium, kemudian dilapisi dengan plastik emas dengan ketebalan 48 nanometer, kemudian diamati pada tegangan 20 kV dengan pembesaran 5.000 sampai 10.000 kali menggunakan alat scanning elektron mikroskop atau SEM. Selanjutnya ada pencirian fase menggunakan XRD. Sampel dihaluskan menggunakan mortar. Setelah halus, dimasukkan ke dalam holder XRD dan diamati pada 1,5406 Armstrong selama 0,60 detik dan diatur alat XRD-nya sudut awal 20 derajat dan sudut akhir 80 derajat. Untuk pencirian gugus fungsi menggunakan FTIR, sebanyak 2 mg sampel dicampurkan dan dihaluskan ke dalam 100 mg KBR. Kemudian campuran tersebut dijadikan pelet, lalu dianalisis menggunakan FTIR pada bilangan gelombang 4000 sampai 400 per cm. Selanjutnya uji aktivitas antibakteri. Bakteri yang digunakan yaitu E. coli dan S. aureus. Bakteri yang telah diremajakan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi aquades. Kemudian suspensi kekeruhan bakteri dibandingkan dengan Macfarlane 0,5. Bakteri yang digunakan telah diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Sampel yang akan diuji dinetralkan terlebih dahulu dengan merendam komposit di dalam larutan NaOH 1 molar. Kemudian disaring lalu dikeringkan di dalam oven menggunakan suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Untuk kontrol negatif sebanyak 20 mg sampel dilarutkan ke dalam
1 mili DMSO. Kemudian untuk kontrol positif, sebanyak 25 mg chloramphenicol dilarutkan ke dalam 1 mili DMSO. Lalu sampel diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu zona hambat diukur. Selanjutnya yaitu hasil penelitian, di mana diperoleh hidroksi apatit sebesar 69,58%. Hasil ini lebih rendah dibandingkan dengan Febriansyah tahun 2013 yang diperoleh hidroksi apatit sebesar 88,54%. Namun, hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan hidroksi apatit dari cangkang telur yang dilakukan oleh Prihantoko tahun 2011 yaitu sebesar 40,48%. Berikut merupakan reaksi pembentukan dari hidroksi apatit. Selanjutnya adalah hasil spektrum pada bilangan gelombang 506, 603, dan 146 cm pangkat min 1 terdapat gugus fosfat seperti pada gambar yang tertera. Hal ini tersesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Cindina dan Natalija tahun 2012 mengenai serapan gugus fosfat yang terdapat pada bilangan gelombang 560 cm pangkat min 1, 600 cm pangkat min 1, dan 1100 sampai dengan 1000 cm pangkat min 1. Serapan khas karbonat terdapat pada bilangan gelombang 1458 cm pangkat min 1 pada gambar, dan menurut Supratman tahun 2010, serapan karbonat dapat diamati pada bilangan gelombang 1480 sampai dengan 1370 cm pangkat min 1. Selanjutnya adalah serapan OH yang pada gambar terdapat pada panjang gelombang 3573 cm pangkat min 1, dan menurut Lee et al, serapan OH akan muncul pada bilangan gelombang 3400 sampai dengan 3600 cm pangkat min 1. Adalah hasil penelitian dari karakterisasi FTIR. Hasil FTIR ditunjukkan pada gambar berikut. Gugus fosfat terdapat pada bilangan gelombang 566, 603, dan 1046 cm pangkat min 1. Sedangkan gugus karbonat terdapat pada bilangan gelombang 1458 cm pangkat min 1, dan gugus OH terdapat pada bilangan gelombang 3573 cm pangkat min 1. Selanjutnya mengenai komposit hidroksiapatit CuO ketosan. Nah, hasil komposit ini ditambahkan variasi kadar ketosan sebanyak 1, 2, dan 3% dalam asam asetat yang kemudian dihomogenkan dan dikeringkan agar tidak rusak. Nah, hasil analisis menggunakan FTIR dapat kita lihat pada gambar hasil spektrum ini. Nah, di sini kita bisa lihat serapan OH, PO4-3-min, dan CuO sama seperti hidroksiapatit. Jadi masing-masing pada panjang gelombang 3575, 1050, dan 566 cm pangkat min 1. Namun ada serapan khas ketosan yang muncul, yakni gugus fungsi NH pada bilangan gelombang 1560 cm pangkat min 1, serapan CH2 yang terdeteksi dengan intensitas rendah pada 2886 cm pangkat min 1. Nah, spektrum FTIR ini mengalami penurunan bilangan gelombang pada pita serapan PO4-3-min karena adanya penambahan CO dan ketosan pada komposit. Nah, selanjutnya adalah gambar hasil difraktogram XRD. Komposit yang digunakan adalah HPCOCTS 3%. Nah, dilakukan instrumentasi XRD untuk kita lihat pencerian fasanya. Nah, 3% komposit ini punya sudut 2 theta pada nilai 32,10% derajat, 32,27 derajat, dan 33,39 derajat. Nah, hasilnya ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Singh tahun 2012, yakni komposit ini juga punya nilai 31,7 derajat, 32,3 derajat, dan 32,9 derajat. Nah, berdasarkan Calena et al. Tahun 2015, ketosan tidak muncul pada hasil difraktogram sinar X ketika kandungan ketosan pada komposit lebih dari 30%.
Nah, hasil kristalinitas yang dihasilkan pada komposit ini adalah 63,20%. Hal ini menunjukkan banyaknya kandungan kristal pada suatu material dengan perbandingan luasan kurva kristal dengan total luasan amorf dan kristal. Baik, selanjutnya merupakan hasil SEM komposit hidroksiapatit CO kitosan 3% pada perbesaran 10.000 persen. Nah, ukuran partikel didapat pada permukaan komposit ini yakni 154,147 nanometer. Nah, seharusnya hasil SEM hidroksiapatit dengan proses dari 900 derajat, yaitu berbentuk oval berpori-pori tanpa teraglomerasi. Tapi bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri di sini, keberadaan hidroksiapatit dan COO tidak dapat dibedakan. Hal ini dikarenakan karena hidroksiapatit dan logam COO terdistribusi pada matriks film kitosan. Uji sifat antibakteri dilakukan kepada bakteri E. coli dan Eoseurus, karena kedua bakteri tersebut umum ditemukan di lingkungan tempat tinggal manusia, bahkan dalam pencernaan. Indikasi sifat antibakteri diindikasikan dengan zona hambat di sekitar material yang diuji, yang berarti semakin luas zona hambat, aktivitas antibakteri semakin besar, yang bisa kita lihat dan seperti di tabel. Ada juga kontrol positif chloramphenicol dan kontrol negatif DMSO yang digunakan. Dari tabel dapat dilihat aktivitas antibakteri dengan hidroksiapatit kitosan 3% menghasilkan zona hambat 1,5 ml untuk bakteri E. coli. Akan tetapi, untuk bakteri Acerus tidak mendapat perubahan sama sekali. Hal ini karena terdapat perbedaan daya hambat disebabkan karena perbedaan ketebalan dinding dari bakteri. Bakteri gram positif terdiri atas beberapa lapisan peptidorgan yang menyebabkan dinding dari gram positif lebih tebal dan kaku daripada bakteri gram negatif. Dinding sel bakteri gram negatif hanya memiliki satu lapisan peptidorgan. Bisa kita lihat juga terdapat perbedaan daya hambat di antar dua kultur, di mana respon daya hambat pada komposit hidroksiapatit CuO lebih besar daripada komposit hidroksiapatit kitosan. Hal ini terjadi karena kitosan tidak aktif. Kitosan hanya aktif dalam suasana basah yang Kisaran besar 6,5. Sifat antibakteri dari kitosan akan aktif kalau gugus NH2 terprotonasi menjadi gugus NH3. Hidroksiapatit tidak memiliki sifat antibakteri sehingga tidak memiliki daya hambat terhadap bakteri Acerus dan E. coli. Dari gambar juga kita bisa lihat penambahan CuO dalam suspensi hidroksiapatit terbukti meningkatkan sifat antibakteri dengan diameter zona 15 mm 1,5 mm terhadap bakteri E. coli. Simpulan yang dapat diperoleh dari percobaan ini adalah komposit hidroksiapatit CuO kitosan dengan metode presipitasi telah berhasil disintesis dan dikarakterisasi dengan FTIR, XRD, dan SEM. Sifat antibakteri yang diperoleh dari komposit hanya 3% dan daya hambatnya rendah sekitar 15 mm terhadap bakteri Escherichia coli. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi hasil penelitian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.